Membuat pengumuman online dengan countdown hitung mundur seperti ini dan mirip dengan website SNBP. Nah, kalau dilihat akan muncul pesan berhasil lulus warna biru atau maaf gagal ya warna merah seperti SNBP ini, dan ada fitur untuk download SKL-nya. Masih bersama Tugas Enteng. Nah, jadi langkah yang akan kita lakukan, pertama kita bikin folder di Google Drive seperti ini. Ini dengan akun Gmail biasa ya. Kemudian saya akan mengunggah kelengkapan antara lain foto, PDF, sama data pengumuman ya. Ada background sama logo juga. Ini akan saya unggah di folder yang sudah kita buat tadi. Nah, ketika selesai kita unggah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengedit data pengumuman ini ya. Kita buka, klik 2 kali. Kemudian nanti setelah terbuka, kita akan simpan ke dalam format Google Spreadsheet. Karena ini formatnya masih Excel ya. Ada tandanya ini, XLSX. Nah, kita klik file, kemudian simpan sebagai Google Spreadsheet. Nanti tab baru akan terbuka. Nah, biar nggak bingung kita close saja dua-duanya. Yang penting kita sudah simpan sebagai Google Spreadsheet. Nah, kita close. Kemudian kalau di foldernya, kalau kita refresh ya, itu akan muncul satu lagi dengan nama yang sama tapi nggak ada ekstensinya. Kita hapus yang Excel ya. Kita pertahankan yang tidak ada ekstensinya atau yang Google Spreadsheet ini. Nah, kita buka, kita edit. Ini adalah database-nya. Kita akan menyimpan semua informasi di sini. Nah, di sini bisa kita edit ya, dari nama lembaga, alamat, logo, nama pengumuman apa, kemudian waktunya, dan background untuk websitenya. Sekarang kita akan masukkan logo. Kita lihat di folder yang sudah kita buat tadi, yang kita sudah unggah ya. Yang kita sudah unggah itu ada file PNG ya, logo ini ya. Kita bagikan, kemudian kita akan salin link ya. Pastikan semua orang bisa melihat ini. Nah, kita salin link dan kita masukkan ke dalam ya, ke dalam spreadsheetnya tadi. Nah, di sini kita paste. Nah, logo sudah kita masukkan. Kemudian untuk background BG ini, nah ini contohnya, kita akan lakukan hal yang sama, bagikan kemudian salin link ya, semua bisa melihat. Kita salin link, masukkan ke dalam spreadsheet database-nya. Oke, setelah kita masukkan URL dari gambar tadi, selanjutnya kita akan masuk ke sheet kedua, yaitu sheet data. Di sini ada data siswa, ada nomor urut, kemudian baris kerja. Ini baris kerja adalah baris di spreadsheetnya ini ya. Jadi sesuai dengan yang ada di sini. Ada username, password, nama, uraian, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan masukin foto. Caranya sama seperti tadi, tapi karena banyak, ini bisa saya bagikan foldernya aja ya. Kita bagikan foldernya, kemudian siapa saja memiliki akses ya untuk melihat. Nah, kalau sudah kita selesai, nanti kita copy URL-nya atau salin URL-nya, masukin ke dalam database ini. Tapi kalau data kita banyak sekali, saya punya cara yang lebih cepat ya. Ini bisa dilihat di deskripsi video nih, cara ngambil URL banyak file dari Google Drive. Ini adalah SKL-nya ya, di PDF ini kita masukin aja sesuai dengan datanya seperti ini. Kemudian di bagian kanan ada nilai ya, nilai 1 sampai 7. Ini bebas, nanti headernya mau dikasih nilai apa terserah ya. Ini contoh aja nilai 1 sampai 7. Nah, sekarang kita sudah ya untuk
mengedit database. Setelah database kita edit, selanjutnya kita akan masukkan app script. Kita buka kode GS ini ya. Kita akan kopikan seluruh isi dari kode GS ini ke dalam spreadsheet ya. Klik ekstensi kemudian app script. Nanti akan terbuka halaman app script. Kita tunggu saja. Ini nanti fungsi-fungsi dari aplikasi ini ada di sini ya. Nah, kita namai saja projectnya ya, kita namai project bebas. Contoh saya 2025 pengumuman kelulusan. Nah, seperti ini, dia klik ganti nama, kemudian isinya ini kita hapus, kemudian kita ini copy paste semuanya ya. Kita paste. Nah, selanjutnya setelah kita simpan, kita akan menuju ke spreadsheet lagi untuk mendapatkan ID spreadsheetnya. Di mana bisa mendapatkan ID spreadsheet? Kalau kita lihat di spreadsheet, terutama di URL ini, ada di setelah tanda D garis miring ya, sampai sebelum garis miring edit. Ini adalah kode spreadsheet. Nah, bisa diperhatikan ya, seperti ini nih contohnya kode spreadsheetnya. Kalau kita sudah copy, masukkan aja ke sini, kemudian kita save, kita simpan. Setelah kita simpan, kita akan menerapkan ya, klik tombol terapkan, kemudian deployment baru. Kita akan mendeploy app script ini sebagai web aplikasi ya, web app, aplikasi web. Di sini saya pilih siapa saja ya, diingat settingan ini, diingat terapkan, kemudian nanti dia minta izin, kita izinkan menggunakan email kita. Nah, kemudian di sini advanced ya, kita klik, kemudian go to ya, yang paling bawah ini. Lakukan persis seperti ini di bagian ini, kemudian terakhir kita allow. Ini berarti si aplikasi ini akan bisa mengakses spreadsheet sebagai database-nya. Nah, nanti kita akan mendapatkan URL aplikasi webnya ini. Nanti ini yang akan kita salin. Nah, sudah selesai. Langkah selanjutnya di index HTML, kita klik kanan. Kalau kita buka ini masih error ya, karena belum kita masukkan URL Google Apps Script-nya. Sekarang kita open with Notepad. Kita buka pakai Notepad. Kemudian kita cari URL sama dengan. Nah, URL sama dengan. Nah, di sini kode app script. Ya, kode app script. Kita hapus dan kita ganti dengan URL dari web aplikasi web ini. Ini kita salin. Kita masukin ke Notepad tadi ya. Di index tadi. Kita paste. Nah, kita paste. Kalau sudah, kita save, kita simpan. Nah, ini udah nggak kepake, ini sudah. Nah, ini sudah kita simpan tadi. Kalau kita refresh atau kita buka ulang, dia akan langsung membuka ya halaman seperti ini. Nah, di sini berarti kita sudah berhasil. Ini countdownnya lagi jalan ini. Nah, caranya kita nanti rubah di waktu pengumuman ini. Ini formatnya jangan sampai berubah ya, waktu ini ya. Tapi kita pastikan untuk zona waktunya adalah GMT plus 7 waktu Jakarta. Nanti kita cari di sini. Misalnya kok belum GMT plus 7, harus dirubah ke GMT plus 7. Nah, cara ngerubahnya tadi di file, kemudian setting atau pengaturan ya, di file setting. Nah, nanti di sini kalau kita refresh, dia akan sudah terupdate dengan waktu Jakarta. Nah, seperti ini. Tadi kan beda. Ini di stylean, ini di setting ini ya. Indonesia Jakarta. Harus seperti ini. Oke, waktu bisa kita edit agar countdownnya cepat selesai ya. Nih, contoh kita edit biar countdownnya tinggal ya belasan detik. Kita tunggu saja apakah countdownnya ini
berhasil sampai 0, dia berubah jadi halaman login. Kita lihat ya. Nah, ternyata bisa nih sampai halaman login ya. Ini tinggal kita masukkan nomor ID sama kata sandi. Ini kalau nggak ada nomor sandinya nggak bisa masuk ini ya. Dan ini sudah otomatis dia copyrightnya sesuai dengan nama sekolahnya ya, yang ada di setting di sini. Nah, kita masukkan username sama password seperti yang ada di sheet data. Kita coba ya, U1 ini passwordnya kita salahin. Wah, nggak bisa. Jadi harus username sama passwordnya yang sesuai ya, harus sesuai. Nah, ini tampilan bagi yang lulus warna biru ya, seperti SNBP ya. Kemudian nanti kalau kita refresh, dia akan ke halaman login ulang ya. Kita coba yang user 2, apakah kita berhasil. Nah, ini untuk tampilan yang gagal ya, tidak lulus, tampilan merah. Nah, di bagian bawah ini ada download hasil. Ini sesuai dengan yang tadi kita upload ya di Google Drive, ini PDF-nya. Ini linknya sesuai yang kita masukkan di spreadsheet atau di database-nya. Untuk tadi yang user 2, kalau user 1 nanti kita linknya kita klik atau tombolnya kita klik, apakah dia mengarah ke link yang untuk user 1. Kita coba ya. Oke, berhasil ya. Nah, di pengumuman ini kalau kita lihat ada nilai-nilai banyak, ini nilai 1 sampai 7. Bagaimana kita ngeditnya, nggak mau nampilin nilai? Kita buka indeks HTML-nya pakai Notepad ya, seperti ini. Kita gulir ke bawah, kita cari fungsi JavaScript ya. Di bawah yang ada tulisannya hapus kalau tidak perlu ya, kalau tidak mau mencantumkan nilai. Nah, di sini ini satu kelompok ini adalah fungsi untuk menampilkan nilai 1 sampai 7 tadi itu. Nah, kalau kita hapus, kita simpan si HTML-nya. Kemudian di sini kita reload ya, kita refresh dan mencoba untuk login kembali, maka nanti nilai-nilai yang tadi harusnya muncul ini sekarang sudah hilang ya, karena sudah kita hapus di dalam HTML tadi. Tapi bagaimana ya kalau kita mau menambah ya, menambah nilai ya. Ini kan masih ada 7, kita mau menambah nilainya menjadi ada rata-ratanya, ada rankingnya ya. Kita bisa nambahi di database ini ya. Nanti kita tambahi kolomnya. Ini yang penting adalah isiannya ya, yang bawah ini ya, dari baris ketiga. Kalau atasnya bebas ya, bebas. Untuk headernya dirubah-rubah juga nggak masalah. Nah, ini kalau terjadi error jumlah ini mungkin karena format dari isian angka ini mungkin teks ya. Nanti kita rubah dulu biar jadi angka ya. Ini pastikan kalau mau pakai nilai, dia formatnya format angka ya, biar tidak error seperti ini. Nah, oke, kita teruskan untuk ngisi rata-rata ataupun ranking atau nilainya mau tambah berapapun. Yang penting di sininya ya, yang penting di sininya, yaitu kita nambahi database ini panjang sampai ke kanan tidak masalah. Ya, ini contoh ini sudah jadi, kita sudah format sesuai dengan format ini, ada rata-rata sama ranking. Sekarang kita masukkan ke HTML-nya ya. Nah, di sini kita tarik ke atas. Nah, di sini ada nilai 7 ya, kita copy aja di sini. Ya, kita copy dan kita paste di bawahnya. Ini kita ganti depannya Harata misalnya. Ini bebas ya. Kemudian resultnya 16, ini mengikuti. 16 itu dari mana? Dari, nah di sini ini kan atasnya 17, ini kurangi 1 ya. Ya, jadi 16 seperti ini. Untuk yang ranking kita copy lagi,
kita namai seperti ini, kemudian atasnya 17 ya, dari tadi kolom yang di spreadsheet tadi itu. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam pengumuman. Ini yang terakhir ini di copy, kemudian kita rubah label pengumumannya menjadi rata, misalnya seperti ini. H nilai 7-nya ganti H rata. Begitu pula nanti yang untuk ranking ya, kita copy aja, kemudian paste di bawahnya. Ini kita kasih peringkat dan H rank. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita simpan ya, kita simpan. Kemudian di pengumuman kita akan coba reload ulang ya halamannya. Apakah tampil ke dalam hasil pengumuman? Kita coba ya, U2 U1 ya. Nah, di sini fotonya masih loading nih. Kemudian di bawah ya ada nilai. Nah, di sini ada rata dan peringkat ya. Ternyata udah masuk. Oke, sekarang kita akan ke database lagi untuk melihat bagaimana caranya lulus dan tidak lulus bekerja ya. Nah, di sini di kolom ke-7 ya, kita cukup tambahkan kata lulus dan tidak. Nanti kalau kita reload untuk hasil dari user 1 ini yang tadinya biru ya, ini dia akan jadi merah seperti ini. Jadi cukup tambahkan kata lulus atau tidak. Jika Anda berminat, silakan kontak kami. Tugas enteng.